Warga Afghanistan kecam penganiayaan Muslim India. Warga Afghanistan pada hari Jumat 6 Maret mengecam penganiayaan Muslim di New Delhi, India. زمانم د قدرت الله خوندي چې د اسلامي طلباء کرام د تاریخ سره زه همکاري لرم او د پغمان په ولایت کې په سرخو کې چې زه پروت یم د لغمان په ولایت. Warga Afghanistan kecam penganiayaan Muslim India. Warga Afghanistan turun ke jalan-jalan di berbagai kota Afghanistan pada hari Jumat 6 Maret mengecam penganiayaan Muslim di New Delhi, India. Demonstrasi terbesar berlangsung di Provinsi Herat Barat yang berbatasan dengan Iran. Anadolu Agency melaporkan. Para pengunjuk rasa membakar bendera India dan mengangkat slogan-slogan menentang Perdana Menteri India Narendra Modi dan mendesak umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu melawan ketidakadilan. Mujib Rehman Ansari, seorang imam masjid setempat, memimpin demonstrasi. Demonstrasi serupa diadakan di pusat-pusat kota besar lainnya di Afghanistan, termasuk protes oleh partai kiri di ibu kota Kabul. Protes menentang India berlangsung juga di negeri-negeri Muslim di India. Kehebatan mujahidin Afghanistan yang terkenal mendunia. Sekitar tahun 1970 dan 1980-an, pasukan pejuang baru bermunculan di Afghanistan. Mereka menyebut diri mereka sebagai mujahidin. Mujahidin adalah sebutan yang dipakai oleh para pasukan Afghanistan yang melawan dorongan dari British Raj pada abad ke-19. Namun siapakah mujahidin di abad ke-20 ini? Secara arti literatur, kata mujahidin berasal dari bahasa Arab dari kosakata jihad, yaitu sebuah perjuangan dengan kata lain. Mujahid adalah seseorang yang sedang berjuang. Dalam konteks Afghanistan di abad ke-20 ini, para mujahidin berarti para pasukan Islam yang membeli negara mereka dari Uni Soviet yang menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 dan berperang dengan mereka selama bertahun-tahun lamanya. Lalu siapakah para mujahidin tersebut? Identifikasi mujahidin Afghanistan sangatlah meluas, termasuk ke dalam etnis Pashtun, etnis Uzbek, etnis Tajik, dan lain-lain. Beberapa dari mereka beragama Syiah atas adanya dukungan dari Iran, namun kebanyakan semuanya adalah Muslim Sunni. Untuk membantu para mujahidin Afghanistan, banyak kaum orang Islam dari seluruh dunia sukarela bergabung bersama para mujahidin untuk melakukan perjuangan. Banyak bantuan juga datang dari negara-negara Arab, pasukan dari Chechnya, dan juga lain-lain yang ikut membantu perjuangan mujahidin Afghanistan. Mujahidin sendiri dari pasukan militer lokal dan dipimpin oleh para komando regional yang secara mandiri menyerang pihak Soviet Union yang berada di seluruh penjuru Afghanistan. Koordinasi antara para mujahidin sangat terbatas karena banyaknya keterbatasan basis-basis di pegunungan, perbedaan bahasa, dan juga perbedaan tradisi di antara kelompok-kelompok etnis yang saling mempresentasikan golongannya. Soviet Union pun menjadi semakin terancam dengan adanya pasukan mujahidin dan kekuatan militer internal Afghanistan menjadi sedikit terbantu dan meningkat dengan adanya kerjasama internal. Pada tahun 1985, kebanyakan anggota mujahidin berada di bawah satu jaringan kerjasama yang disebut Islamic Unity of Afghanistan Mujahidin. Kerjasama asosiasi ini dibuat oleh 7 pimpinan pasukan militer skala besar, jadi asosiasi ini juga disebut dengan Seven Party Mujahidin Alliance atau Peshawar Seven. Seorang komandan mujahidin yang paling terkenal dan paling aktif bernama Ahmad Shah Massoud, juga dikenal dengan nama singa dari Pashnir. Pasukan yang dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud membawa banner bernamakan Jamiat Islami. Salah satu pemimpin dari Peshawar Seven adalah Burhanuddin Rabbani yang nantinya akan menjadi presiden Afghanistan ke-10. Ahmad Shah Massoud adalah seseorang yang sangat jenius dari segi taktik dan juga pembuatan strategi, serta mujahidin yang ia pimpin adalah kunci perlindungan Afghanistan melawan pasukan Soviet Union pada tahun 1980-an. Para mujahidin di tahun 1980-an dengan Taliban sekarang ini mungkin sama-sama menggunakan nama jihad, yaitu sebagai sebutan mereka untuk berperang, tapi pemahaman masing-masing mengenai jihad sangatlah berbeda. Orang-orang yang tidak mengetahui mungkin akan mengira mereka adalah sama dan di bawah satu organisasi. Namun, pada dasarnya, mereka memiliki pondasi yang sangat berbeda. Kata mujahidin dan juga Taliban berasal dari waktu ketika Soviet Union menginvasi Afghanistan dan menguasainya dalam beberapa waktu kemudian. Para pasukan militer Muslim dilatih dan juga dimobilisasikan dari berbagai negara di dunia untuk mengevakuasi para warga sipil dan juga pembelaan atas nama Islam.
Semua anggota Mujahidin memeluk agama Islam dan mereka bersama-sama membantu untuk menyelamatkan para warga muslim lainnya, yaitu dari serangan dan ancaman Soviet Union. Pada pasukan yang melindungi dan menyelamatkan warga sipil ini disebut dengan Mujahidin, sebagai artinya orang-orang yang melakukan jihad atau perjuangan sebagai kewajiban sesama muslim. Setelah Mujahidin sukses dalam aslinya dan pihak Soviet Union mundur dan meninggalkan Afghanistan pada tahun 1989, mulai terjadilah perang antara para pemegang kekuasaan dan orang-orang dengan latar belakang politik untuk berebut wewenang wilayah tersebut. Untuk memberikan perdamaian di negeri tersebut, beberapa kelompok orang yang implementasi syariat Islam mulai menguasai dan mengontrol Afghanistan. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Taliban. Setelah beberapa tahun setelah mereka dikeluarkan dari Afghanistan dan Amerika, pihak Taliban masih ada yang tersisa di Afghanistan dan juga Pakistan. Mereka melancarkan aktivitas-aktivitas teror dan ancaman di Pakistan dengan tujuan untuk mengimplementasikan hukum syariat Islam. Pihak Taliban ini sebenarnya sangat mengancam dan memecah belah kaum muslimin. Beberapa kunci perbedaan dari Mujahidin dan juga Taliban adalah sebagai berikut. Mujahidin dianggap sebagai muslim yang benar di antara komunitas muslim, namun Taliban perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Perjuangan Mujahidin adalah melawan pasukan Soviet Union, sedangkan peperangan Taliban melawan Amerika dan sekarang melawan rakyatnya sendiri. Taliban memberikan ancaman dan teror ke rakyatnya sendiri, sedangkan Mujahidin tidak demikian. Mujahidin berjuang di Kashmir untuk mendapatkan kebebasan, namun Taliban tidak ikut berjuang di dalamnya. Kebanyakan anggota Taliban adalah berasal dari Afghanistan, sedangkan para anggota Mujahidin berasal dari orang-orang muslim di seluruh dunia. Taliban adalah murid-murid dari Islamic Knowledge Movement yang menguasai Afghanistan mulai dari tahun 1996 hingga 2001, di mana mereka dilengserkan dari kursi kekuasaan oleh pihak militer Amerika Serikat. Taliban muncul atas kemarahan terhadap kelompok Mujahidin. Mujahidin lebih cenderung dengan lekat dengan kata jihad dan mujahid, sedangkan Taliban adalah Pashto yang berarti murid. Ideologi dari Mujahidin adalah secara keseluruhan berjuang melindungi Islam, sedangkan ideologi dari Taliban adalah anti modern dan juga inovasi dari syariat Islam yang sesungguhnya yang dikombinasikan dengan pasukan Tribal Codes. Sementara itu, popular Mujahidin Ahmad Shah Massaud. Ahmad Shah Massaud lahir pada tanggal 2 September 1953 oleh keluarga beretnis Tajik di Bazarak, Afghanistan, wilayah Pajnir. Ayahnya, Dash Muhammad, adalah komandan polisi di Bazarak. Saat menjadi mahasiswa teknik di Universitas Kabul, Ahmad Shah Massaud bergabung dengan organisasi pemuda Islam yang bernama Zazman Ijawanan Musolman yang melawan rezim komunis Afghanistan beserta pengaruhnya yang mulai berkembang dan mempengaruhi negaranya. Pada tahun 1979, ketika Soviet Union menginvasi Afghanistan, Ahmad Shah Massaud dengan segera menyusun strategi guerrilla melawan para pasukan Uni Soviet. Karena serangan secara frontal yang dilakukan pasukan-pasukan komunis Afghanistan sebelumnya telah gagal, Massaud strategi membuat blokade pada rute di mana suplai-suplai Uni Soviet harus berjalan, yaitu di Salang Pas pada tahun 1980-an. Setiap tahun mulai dari 1980 hingga 85, pihak Soviet akan menyerang dimanapun posisi Massaud dengan 2 peledak masif. Dan setiap serangan selalu lebih besar setiap tahunnya. Meskipun demikian, Ahmad Shah Massaud bersama anggota Mujahidin yang berjumlah 1.000 sampai 5.000 orang tersebut dapat mengalahkan anggota pasukan Uni Soviet yang sebelumnya 30.000 orang pasukan dengan senjata-senjata tanknya, perlindungan dari udara dan lain-lain. Keberhasilan Ahmad Shah Massaud dalam melakukan resistensi ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak dan membuatnya memiliki julukan Lion of Panjshir. Jadi kesimpulannya, Afghanistan masih dalam keadaan yang belum stabil hingga saat ini. Salah satunya adalah karena adanya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Berbagai jenis-jenis perang terjadi di seluruh dunia, baik perang secara horizontal maupun perang yang terjadi akibat adanya invasi pihak eksternal. Dampak perang Afghanistan ini melahirkan mujahidin-mujahidin yang hebat dari seluruh dunia yang saling membantu untuk melindungi saudaranya sesama Islam. Namun, invasi pihak luar pada suatu negara seringnya membuat masalah, terutama apabila ada kepentingan politik dan militer di dalamnya. Beberapa ciri invasi pihak eksternal yang menjadi agresi militer dapat dilihat dari ciri-ciri agresi militer yang terjadi, seperti adanya serangan bombardir, ancaman-ancaman dan juga invasi senjata lainnya.